Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azra Gana Rahman dengan NIM 120210060 dari Prodi Teknik Sipil. Ini saya akan melakukan tugas biologi. Saya ada di TPB 21. Ini saya akan melakukan tugas biologi tentang pola pewarisan sifat. Apa itu pola pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya, yaitu anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kromosom dan genlah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jika kita berbicara tentang pewarisan sifat, maka kita akan membahas tentang hukum Mendel ya. Ini ada hukum Mendel 1 tentang segregasi bebas. Menyatakan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Hukum Mendel 2, absorpsi bebas. Ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Tugas. Setelah Anda mempelajari pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, amatilah. Yang pertama, bentuk garis rambut di atas dahi Anda apakah berbentuk V atau tidak. Yang kedua, lobus telinga Anda melekat atau bebas. Yang ketiga, catat hasil pengamatan pada kedua sifat tersebut. Yang keempat, cari tahu kedua sifat tersebut pada saudara kandung, kedua orang tua, dan kakek nenek Anda jika masih ada. Dan yang terakhir, buatlah pohon silsilah berdasarkan pengamatan tersebut. Apakah Anda memiliki alel resesif atau dominan untuk kedua sifat tersebut? Bentuk garis rambut di atas dahi. Pada gambar 1 merupakan contoh bentuk rambut di atas dahi Windows Peak atau biasa disebut V, rambut bertipe V. Dan contoh yang kedua di gambar 2 itu merupakan contoh rambut di atas dahi yang berbentuk no Windows Peak atau rata ya. Di sini jenis rambut saya adalah jenis rambut yang kedua, non Windows Peak. Bentuk lobus telinga. Untuk gambar A, lobus telinga bebas, tidak melekat atau free air lobe. Dan untuk gambar B, itu lobus telinga melekat atau biasa disebut attached air lobe. Di sini jenis saya adalah jenis yang attached air lobe atau melekat. Hasil pengamatan dari bapak, ibu, saya, adik saya yang pertama, dan adik saya yang kedua. Semuanya memiliki rambut pada dahi yang lurus atau no Windows Peak. Dan untuk lobus telinga, kami semua memiliki lobus telinga yang sama, yaitu attached air lobe atau melekat. Hasil persilangan. Jelasan. Memiliki hasil genotip 100% W besar dan memiliki hasil fenotip 100% no Windows P. Tabel persilangan. Persilangan antara ayah W besar dan ibu W besar menghasilkan genotip yaitu W besar dan W besar. Hasil persilangan yang kedua. Penjelasan. Memiliki hasil genotip 100% F kecil dan memiliki hasil fenotip 100% attached air lobe.
tabel persilangan, ayah saya, bapak saya memiliki genotip F kecil dan ibu saya juga punya genotip yang sama. Jadi jika disilangkan akan menghasilkan F kecil dan F. Pohon pewarisan sifat, no widow's peak. Dari generasi kedua, dari bapak dan ibu saya, dua-duanya memiliki bentuk rambut pada dahi yaitu no widow's peak, atau bisa dilambangkan W besar dan W besar. Apabila kedua orang tua saya memiliki gen yang sama, maka generasi selanjutnya pasti akan mendapatkan pola pewarisan sifat yang sama. Contoh, bapak saya W besar, ibu saya W besar. Pasti anaknya juga akan mendapatkan gen W besar. Pohon pewarisan sifat attached heirloom. Di sini sama seperti pohon pewarisan sifat yang pertama tadi. Generasi kedua, bapak saya memiliki gen F kecil dan ibu saya juga sama F kecil. Maka saya sudah pasti memiliki gen F kecil. Adik saya juga sama, itu juga adik saya yang kedua. Kesimpulan pengamatan, no widow's peak. Dari hasil pengamatan pohon silsilah, didapatkan alel dominan yang dihasilkan dari persilangan generasi ke generasi dengan genotip W besar dan fenotip no widow's peak yang menghasilkan 100%. Attached heirloom. Dari hasil pengamatan pohon silsilah, didapatkan alel dominan yang dihasilkan dari persilangan generasi ke generasi dengan genotip F kecil dan fenotip attached heirloom yang menghasilkan 100%. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.